Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin para peserta dan coach, hari ini kita lanjut ke coaching agenda Mhm. selama 2 JP dari pukul 13.30 sampai dengan 15.00 pada coach Ariel, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Debi Ricardo selaku pengamat kelas yang sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi sudah diadakan pemeriksaan, ya topinya boleh dibuka, enggak apa-apa. Ya. Asal jangan baju aja buka ya. Bahaya itu Pak Debi itu ini dia. Oke, ya, adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok satu ini ya, kelompok berapa ini? Yang tergabung dalam Ya, kelompok Pak. satu lah, pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan satu Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Ketemu dengan saya Alam Syahril ya, atau biasa panggil Coach Syahril, di mana saya akan menjadi coach kalian pada pelaksanaan aktualisasi ya. Oke, dan juga kita selama pelaksanaan latsar ini kita ada pengamatnya itu Pak Debi Ricardo. Jadi Pak Debi juga sebagai pengamat ya. Jadi kalian tuh baik-baiklah sama Pak Debi ya. Ya, oke. Baik. Nah, jadi pembelajaran kita ini adalah pembelajaran agenda keempat. Kalian sudah masuk ke agenda satu, 2, dan 3. Hari ini mulai masuk agenda keempat. Jadi hari ini merupakan starting point dari pembelajaran agenda keempat. Ya, mana agenda keempat itu agenda yang paling lama pembelajarannya. Kenapa saya katakan paling lama? Ya, itu mulai dari hari ini sampai dengan nanti sampai ke evaluasi aktualisasi setelah klasikal. Ya, oke. Malahan kalau ada yang nyangkut, bukan layangan saja yang bisa sangkut. Kalau ada yang nyangkut, dia tetap masih berhubungan dengan coachnya untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kalau dia tidak diselesaikan, maka bagaikan telur di ujung tanduk, ya. Kalau orang Palembang tuh sisip dikit nyampak, gitu ya. Jadi kalau itu sisip dikit, tidak lulus, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ikuti segala segala instruksi yang dibimbing oleh coach dan mentor, ya. Kemudian bangun komunikasi terus antara coach dan mentor, ya. Oke, sebagai informasi saja, yang serempak dengan kalian di angkatan 5 golongan 3 yang saya coachnya itu sudah ada bau-bau yang bakal nyangkut ini. Sudah ada bau-bau yang bakal nyangkut ya. Karena kemarin waktu coaching Anda dia tidak ikut, kemudian malam-malam dia japri, minta maaf gimana bisa ikut atau enggak saya ladeni. Saya biarin aja gitu, terserah gitu ya. Oke. Jadi saya harapkan kalian nanti tidak ikut-ikutan. Kemudian untuk yang kemarin angkatan satu tahun 2024 itu dari 4 coach saya Bu Rizka, Bu Angel dan bertiga waktu itu bertiga karena jumlah 30-an. Ya, yang saya yang paling banyak itu yang nyangkut 3 orang nyangkut ya. Oke, tuh dan hampir saja itu tadi ya kalau kata orang Palembang itu tembis. Tahu tembis? Nah, hampir saja itu tembis gitu ya. Ya, senggol dikit nyampak. Oke, jadi untuk angkatan satu golongan 2 ini, jadi saya nanti akan berperan sebagai coach ya. Oke, di mana nanti saya akan mendampingi kalian, membersamai kalian dalam pembuatan pelaksanaan aktualisasi yang dimulai dari rancangan aktualisasi sampai dengan nanti pembuatan laporan aktualisasi ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin sedikit kita perkenalan dulu. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan, saya seorang widaiswara dari BKPSDM Kota Lubuk Linggau dan ditempatkan di unit pelaksana teknis pendidikan dan pelatihan. Jadi home base-nya itu di BKPSDM, kemudian penempatannya di UPT Diklat Kota Lubuk Linggau. Ya, saya menjadi widaiswara itu dari tahun 2009. 2009 ya. Before that I am a teacher. I am an English teacher at Vocational High School. Sebelumnya saya guru STM di Linggau dari tahun 94 sampai dengan 2009 laju menjadi widaiswara ya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Untuk perkenalan yang mungkin bisa sambil jalan ya. Oke.
Baik, izinkan saya untuk mengenal lebih lanjut kalian. Silakan sebutkan namanya dan asalnya dari mana. Udah kerjanya dan jabatannya sebagai apa. Ya, waktu ikut tes CPNS kemarin formasinya sebagai apa. Oke, baik kita mulai dari Keisha. Silakan Keisha. Oke, terima kasih Coach. Mohon izin perkenalkan, nama saya Kesha Ayuni Purnama, jabatan terapis gigi dan mulut terampil di UPTD Puskesmas Sumber Mulia, asal dari Kabupaten Oku, Batu Raja. Oh, Sumber Mulia itu di Oku Selatan, bukan di Morenim. Oh, enggak, kalau penempatan di Kabupaten Muara Enim, Oh, di aslinya dari Morenim. Batu Raja. Oke, baik. Dari Morenim ya, dari Puskesmas Sumber Mulia. Kecamatan apa itu? Kecamatan Lubai Ulu. Oke, baik. Sebagai terapis gigi dan mulut ya. Iya, Oke, ya. Kalau dulu namanya sekolah dulu namanya SPRG, Sekolah Pembantu SPRG. Rawat Gigi ya, untuk setara Iya, SLTA-nya ya. Kemudian ada iya Pak ditutup, Coach. ada D3. Dulu kuliahnya di Bukit Mm. atau yang sudah di Sukabangun? Kemarin 3 semester di Bukit, 3 semester lagi di Sukabangun. Oke, oh gitu ya. Ya, karena saya aslinya dari Palembang dan lama di Bukit. Dari tahun 85 tinggal di Bukit. Ya, Oh di Lunjuk iya, Jaya. Mungkin kalau kayak saya tahu Lunjuk Jaya di situ. iya tahu. Sampai dengan ditempatkan di Linggau. Ya, Iya, oke, thank you Keisha. Next iya Devi. Mas. Devi dari mana? Izin Coach, perkenalkan nama saya Devi Aprilia, jabatan nutrisionis terampil dari instansi Kabupaten Muara Enim, unit kerjanya Puskesmas Gelumbang. Oh, Puskesmas Gelumbang. Ya. Ada kemarin siapa yang bimbingan saya ada? Yang Latsar juga. Ada Iya, Devi. banyak kami yang lagi Ya, ada. ada yang ya ada beberapa. Ada termasuk yang bimbingan saya kemarin yang mau seminar atau yang sedang angkat-angkat. Saya memang di angkatan 1, 3, dan 5 untuk nanti. Oke, silakan Pak Yuda ada yang mau disampaikan, Resen. Eh, mohon izin, Coach. Ya, Mbak Kisah, tolong namanya dibenerin dulu. Nanti saya salah kira nanti mbaknya pengamat kelas, ya? Keisha, Pak Keisha. Ya, itu aja, Coach. Oke, Mengingatkan aja. thank Ya, you ya. makasih, Ya. Coach. Oke ya, nanti dikira Pak Yuda itu Keisha Lefronka nanti. Suruh nyanyi lagi ya. Iya. Oke, thank you Devi ya. Ya, Devi dari Puskesmas Gelumbang. Dekat dengan Puskesmas Kelekar ya. Enggak, Coach, jauh. Jauh ya. Karena Kelekar ada bimbingan saya kemarin. Kelekar. Oh. Sekarang juga. Oke, thank you nutrisionis gizi. Lanjut ada Halimah. Izin Coach, perkenalkan, nama saya Halimah Syadia, asal instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Kemarin jurusan yang diambil pasca PNS itu pengelola layanan kesehatan. Oh gitu. Jadi kesehatan masyarakat ya, Kesmas ya. Bukan Coach, kebetulan perawat. Oh perawat, tapi ngambil formasi itu ya. Iya, Oke. Kan ditempatkan di Dinkes. Oke. Di bidang apa, Halimah? kebetulan ditempatkan di bidang SDK, Seksi Alkes dan PKRT. Oh gitu ya. Jadi nanti yang jadi mentornya kasihnya ya, kepala seksinya ya, yang jadi mentor. Kalau kemarin tuh maunya kabit Coach, sempat Oh, ngobrolnya ke kabit dulu. Katanya kabit dulu, kalau kabit nggak bisa baru ke kasihnya. terbalik, mestinya kasih dulu. Tapi Kasihnya nggak apa-apa. nyaranin ke kabit Coach. Iya, mestinya kasih dulu karena yang namanya mentor itu atasan langsung. Iya, karena Halimah jadi staf di seksi maka kasihnya. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kabitnya bersedia juga nggak apa-apa. Nah kalau kasihnya berhalangan baru naik ke atas kabit gitu. Oh, iya, soalnya Oke. kemarin ngomong ke kasihnya, kata kasihnya tanya ibu kabit dulu. Oh ya mungkin dia menghargai ya karena atasan Iya. kan. Ya betul. Ya kadang-kadang ada juga yang Latsar itu mentornya kadang sekretaris gitu ya. Itu agak ketinggian ya. Atau ya jadi kalau Latsar jabatannya staf, jadi staf di seksi atau di subak atau di subit. Jadi yang jadi kepala seksi, eh, kepala seksi, kepala subak atau kepala subit itu yang menjadi mentor. Oke, Halimah. Makasih Ditempatkan di mana banyak. tadi? Alkes ya? Iya, Alkes dan PKRT, Coach. Oke, jadi kayak ini ya, kayak apa? Kayak aset ya, bukan ya?
Kayak pendataan hasil itu ya kerjanya, bukan? Kalau di Alkes tuh kebetulan kayak kalibrasi alat kesehatan, distribusi alat Oh, kesehatan, oh sama gitu. izin edar alat kesehatan dan PKRT, Coach. Oh gitu ya. Nah, nanti isu yang kamu ambil ya, kegiatan konsultasi kamu berhubungan dengan itu ya. Terima Oke, kasih, Coach. thank you Halima. Next ada Nurul. Izin Coach, perkenalkan Oke, saya Nurul Huda, asal instansi dari Puskesmas Sukarami, Kabupaten Muara Enim. Jabatan Sukarami, sebagai nutrisionis terampil. nutrisionis ya, gizi juga. Di mana tuh Sukarami itu? Di Sukarami itu kalau dari Simpang Gelombang, Coach masuk ke dalam sekitar 20 kilometer. Oh, dari Sumpang Gelombang itu. Ya, Iya, ya. dari Simpang Gelombang. Artinya kalau saya pulang ke Palembang nggak lewat ya. Iya, nggak lewat, masuk ke dalam itu, Kalau Coach. saya pulang ke Palembang biasanya kalau bawa mobil tapi dari Pali, Hmm, kalau nggak naik kereta gitu. Ya, iya, kalau Coach. dari Pali keluarnya di Simpang Belimbing itu, Simpang Belimbing. Iya, Ya Coach. memang lewat itu ada saya baca Gelombang gitu ya. Kampung Iya. saya dekat itu Nurul, kampung saya di Oganilir kampung saya. Oh, iya dekat Ya, Oganilir. jadi kalau Oh, perbatasan, Kelekar itu ya perbatasan ya. Oh, dekat. Kalau Kelekar itu ada yang di Oganilir, perbatasan dengan Hmm. Oganilir, perbatasan dengan Muara Oganilir, Enim. Coachnya Iya, sama. Oke, Coach. thank you Nurul. Iya, sama-sama, Coach. Next ada Clara Sinta. Izin Coach, perkenalkan saya Clara Sinta Pratu Utami, unit kerja Puskesmas Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Saya sebagai sanitasi lingkungan terampil. Oh, sanitarian ya, Kesling ya. Ya, Coach. Oke, di Puskesmas. Puskesmas Gunung Megang di pinggir jalan lintas enggak itu atau di dalam? Iya, Coach, di pinggir jalan lintas. Dekat kantor camat ya? Iya, Enggak. Ya. ya, Coach. Tapi kalau saya ke Palembang enggak lewat ya. Karena kan saya cuma simpang Belimbing langsung arah ke Palembang ya. Di Gunung Betul. Megang ke sananya lagi arah ke Muara Enim, ke Lahat, Muara Enim Lahat itu ya. Oke, oke Clara Sinta. Next ada Destriana. Silakan. Izin Coach, perkenalkan nama saya Destriana, asal Hmm. instansi dari Rumah Sakit Semenda Darat Laut, Hmm. Muara Enim, jurusan tenaga sanitasi lingkungan terampil, Coach. Sama kayak Clara ya. Iya, Coach. Ya, tapi di rumah sakit ya. Kalau Clara kan di puskesmas. Nah, nanti Destriana bisa tanya-tanya. Ada satu bimbingan saya ada yang sekarang dari rumah sakit Semenda Darat Laut itu. Saya lupa namanya nanti ya. Yang golongan 3. Yang golongan 3. Angkatan 5 kok nggak salah. Angkatan 5. Ya. Oke, thank you Destriana. Next ada Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Elisa Ayu Andela, Hmm. berasal dari instansi RSUD Dr. Muhammad Rabain, dari Perkamedis Terampil. Oh, sama dengan situ ya yang kemarin saya masuk. Denny ya? Ya, sama. Saya kemarin masuk di kelompoknya Denny di agenda kedua. Oke, di Rumah Sakit Rabain ya. Rumah Sakit Rabain di enak kamu. Rumah sakitnya di tengah kota di Muara Enim ya. Iya, kalau Desri di dusun ya Desri ya. Iya, di dusun. Makanya kemarin ada yang siapa yang bimbingan saya yang dari itu. Dia sempat curhat juga katanya karena rumah sakit kami di daerah jadi pengunjungnya itu kalau datang rame-rame katanya. Barusan tadi yang di kelompok kelompok yang saya ajar tadi. Iya, siapa itu? Ya, malah kayak Nadia kelas namanya. Kayak piknik coach katanya. Jadi kalau ini ada pengunjung bawa tikar, bawa makanan gitu. Mau besok lagi tapi kayak piknik duduk. Saya bilang ikut aja sekalian kamu. Ikut dong piknik sekalian foto-foto gitu. Iya, dianggapnya piknik ke rumah sakit itu katanya. Iya. Tapi kalau dirabain mungkin karena sudah kota enggak lagi ya Elisa ya. Enggak ada yang seperti itu ya. Tapi kalau tempat Destriana masih ada ya Destriana ya. Ya, masih ada yang rame-rame gitu ya. Iya, Coach, di lorong-lorong Iya, di lorong-lorong gitu ya. camping nih. Iya. Ada juga kemarin siapa ya? Yang sanitarian malah dia diisi yang diangkatnya itu ada ini. Ada juga katanya anak-anak sampai buang air besar sembarangan di situ. Salah kata saya. Iya. Oke, thank you Elisa. Elisa perekam medik ya. Dulu kuliahnya di mana Elisa? Dulu kuliahnya di Bengkulu, Coach. Oh, di Bengkulu, orang Bengkulu ya? Enggak, orang Paklawang.
Kira orang Bengkulu. Kalau orang Bengkulu Camkoha istilahnya. Ya gitu Elisa ya. Karena saya alumni UNIP Elisa. Ya, saya ngambil S3-nya di UNIP. Tamat tahun 2023. Ya, jadi sempat tinggal juga kos di Bengkulu. Jadi tahulah kira-kira ya daerah-daerah di Bengkulu. Oke, thank you Elisa. Sebelah ada Nanda. Silakan Nanda. Izin Coach, perkenalkan Hmm. nama saya Nanda Andini Putri dari UPTD Puskesmas Tempat Agung sebagai nutrisionis terampil. Oh, sama kayak ini ya. Siapa? Oh, 3 kita ya. Ada Nurul Huda, ada Keisa ya. Siapa tadi? Satu lagi Gizi? Devi ya? Ya Coach, benar. Ya, Devi, Nanda, dan Nurul. Saya minta kalian nanti variasikan ya, jangan sama ya. Ya, kalian bertiga jangan semuanya ngajari kader menggunakan apa namanya metri-metri yang untuk mengukur itu Antropometri. antropometri ya. Kalau mengambil itu satu saja, misalnya apa? Misalnya Devi, Nanda dengan Nurul, nggak usah lagi ambil yang lain gitu ya. Kan banyak kan? Ya banyak yang bisa diangkat gitu ya. Oke, thank you Nanda. Tempat Agung di kecamatan apa Nanda? Rambang Niru Coach. Oh, Rambang Niru. Ya. Pinggir jalan itu ya antara Prabu Muli Morenim ya, Iya betul nggak? Coach. Ya, Sebelah kiri kalau dari Morenim. ya sebelah kiri ya. Kalau kemarin saya juga ada bimbing dari Prabu Muli tahun kemarin, tapi Rambang Niru juga nggak salah namanya. Tapi dia di Pemkot. Memang di Prabu Muli ada juga nama daerah yang Rambang-Rambang Niru gitu ya, Rambang apa gitu. Dia dari Kalau puskesmas Rambang itu. ada Coach, tapi kalau Rambang Niru di sekitaran Tempat Agung biasanya Coach. Oh, gitu ya. Tanjung Tapi dia Rambang. masuk kota Prabu Muli katanya. Rambang apa itu? Oke, thank you Nanda. Lanjut ada Fadila. Silakan Fadila. Izin Coach, saya Fatla Royani, instansinya dari RSUD Rabain, Jabatan Perekam Medis Terampil. Sama kayak Elisa ya? Iya, tapi beda Jangan unit kerja kalian gitu. berdua jangan rebutan isu, jangan rebutan inovasi ya. Ya, harus bagi ya. Jadi kalau seandainya Elisa ngambil tentang apa gitu, tentang apa pokoknya yang Fadila tidak usah lagi gitu. Tapi enaknya Elisa dengan Fadila karena coachnya sama, jadi dia bisa diskusi nanti. Artinya sesama diskusi kan enak kan? Kalian berdua kan. Mungkin apa yang ditangkap Elisa belum ditangkap Fadila atau sebaliknya, jadi bisa sharing nanti. Nah, misalnya Elisa ngomong kata coach gini 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 gitu ya. Nanti Fadila ngomong oh iya saya tidak ingat atau Fadila kan gitu ya. Oke, mudah-mudahan lancar. Dan terakhir ini ada ini satu lagi ini satu-satunya pejantan di kelompok ini ya. Yang lain betina gala. Iya, kalau bahasa Plemannya betino galo. Iya, bahasa Indonesia betina gala. Pejantannya Jerry. Jajar, kenalkan diri Jar. Izin Pak, perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Yeri Surata, asal penempatan di UPTD Puskesmas Gelombang, Jabatan Perekam Medis Terampil. Oh sama ya kayak Fadila, kayak Elisa ya. Ya, Perekam Medis Ya, Terampil. jangan ribut kamu ya masalah isu. Harus beda ya. Beda. Oke, sama dengan siapa yang gelombang satu lagi sih? Devi. Si Des ya? Devi Pak. Devi Pak. Oh, Devi. Oke, Devi. Artinya nanti mentornya sama ya, kepala puskes ya, Jerry dengan Devi ya? Ya, Iya, betul Coach. ya Pak. Mentornya sama. Kalau Elisa dengan Fadila sama mentornya? Beda? Oh, sama juga ya? Ya, mentornya sama ya. Jadi enak kalau mentornya sama, enak kita pada saat seminar. Jadi langsung saja enggak usah nunggu giliran. Jadi misalnya Devi, setelah Devi langsung Jerry atau sebaliknya. Walaupun urutannya mungkin Nanda, tapi Jerry harus maju dulu biar mentornya enggak usah keluar masuk ruangan gitu, enggak usah masuk. Jadi mentornya sekali jalan gitu, mentornya sekali dua gitu. Itu juga Keisha dengan Fadila ya, gitu ya. Oke. Jerry Suranta dari Perkamedis ya. Kuliahnya Ya, di mana dulu, Pak. Jer? Dulu di Palembang Pak. Oh, di Palembang ya, di Poltekkes ya? Bukan Pak, di swasta di Widya Dharma Pak. Widya Dharma itu di mana? Yang di KM 5 Pak. Oh, KM5, ya. Iya. Saya kalau ke Palembang pulangnya ke Jakabaring, Jar, maka enggak tahu. Kami daerah-daerah wong Jakabaring, ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Terima kasih atas perkenalannya. Kita akan lanjutkan ke agenda pembelajaran kita ya. Izin saya share screen.
Oke. Ya, Jerry nanti tolong Jerry dibuka ini ya apa rencana aksi bela negara ya. Ya, disiapkan. Kemarin yang ngajar agenda 1 siapa? Bu Milda, Pak. Bu Milda Humaida ya. Ini ngambil videonya dari ini ya, Pak. Dari apa namanya? Dari apa? Si Bongkam. Dari tadi. Ya, nanti. Pokoknya kamu buka aja dulu filenya, jadi biar kita cepet ya. Oke, saya akan jelaskan dulu di awal ya. Oke. Baik. Nah, jadi nama pembelajaran kita hari ini itu coaching agenda. Di mana coaching agenda ini merupakan semacam mengingat kembali, mereview kembali ya materi-materi yang ada di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 beserta nanti pengantar untuk agenda keempat. Nah, gitu ya. Karena kan kalian seperti kalian ketahui bahwa di Laksar ini kalian ada 4 agenda ya agendanya itu dan pembelajarannya baik pembelajaran daring maupun klasikal maupun kemarin kalian belajar MOC itu pembelajaran per agenda diataskan pada per agenda ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, sebagaimana kalian ketahui bahwa di pembelajaran kita, di pembelajaran agenda ini, di pembelajaran kita agenda, khususnya di agenda keempat ini, pembelajaran kita di pembelajaran daring itu ada 2 jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Ya, kalian sudah melaluinya, kemarin belajar agenda 1, 2, dan 3 ada semua pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Apa yang membedakannya? Jadi yang membedakan antara sinkronus dan asinkronus itu pada tatap muka. Jadi sinkronus itu pembelajaran daring yang ada tatap muka. Sedangkan asinkronus pembelajaran daring yang tidak ada tatap muka, non tatap muka. Ya, nah, itu yang membedakannya. Untuk pembelajaran kita agenda keempat di daring ini, nanti kita akan melalui 5 kali pertemuan untuk pembelajaran sinkronus. Ya, 5 kali pertemuan untuk pembelajaran sinkronus. Ya, jadi sinkronus pertama itu hari ini. Ya, oke, sinkronus pertama kita hari ini kita akan membahas tentang coaching agenda. Oke. Kemudian sinkronus kedua besok Sabtu tanggal 7 Februari. Jadwalnya jam berapa besok? Jam berapa besok jadwalnya? Oke, nanti akan kalau nggak salah pagi kita ya, bukan siang ya. Oke. Jadi besok kita akan mulai pembimbingan rancangan aktualisasi. Kemudian sinkronus ketiga masih di pembimbingan rancangan aktualisasi. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari. Nah, antara sinkronus ketiga dan sinkronus keempat itu waktunya agak lama kita. Ya, kurang lebih seminggu. Karena pada pertemuan sinkronus keempat harinya sama Rabu, tapi tanggalnya tanggal 18 Februari. Ya, dan sinkronus terakhir, sinkronus kelima, itu agenda kita seminar atau evaluasi rancangan aktualisasi. Insya Allah nanti tanggal 20. Sekitar 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Nah, saya harapkan kalian punya waktu 2 minggu untuk menyusun rancangan. Saya harapkan rancangannya semuanya yang bagus ya. Jangan asal-asalan karena waktunya sudah lama juga, waktunya lama untuk penyusunannya ya. Oke. Nah, ini rencana pembelajaran kita untuk pembelajaran sinkronus di agenda keempat. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat ya agenda pembelajaran kita hari ini di sinkronus pertama atau apa namanya itu coaching agenda, di mana pembelajaran kita itu tentang review penguatan dan peran agenda. Kita mulai dari agenda 1, kemudian agenda 2, agenda 3, dan nanti menjelang berakhirnya pembelajaran kita di sinkronus 1 hari ini ya, sedikit akan ada overview mengenai agenda 4, di mana nanti bahasan kita ada pendahuluan, pengantar sedikit, kemudian konsep aktualisasi dan habituasi, kemudian rancangan aktualisasi. Nah, ini rencana pembelajaran kita pada hari ini, sinkronus pertama untuk agenda keempat.
Ya. Oke. So far you have any question? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita langsung masuk saja ke agenda pertama ya. Jadi di agenda pertama itu amanah yang disampaikan adalah menumbuh kembangkan kembali nilai-nilai bela negara dalam diri seorang pegawai negeri sipil. Ya. Jadi setiap kegiatan kita, baik yang berhubungan dengan tugas kita sebagai PNS maupun non PNS, yang tidak pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas kita sebagai PNS ya, itu tetap kita masukkan nilai-nilai bela negara ini ya. Nilai-nilai bela negara ada berapa? Ada berapa kemarin waktu belajar? Ada yang ingat? Nilai-nilai bela negara ada berapa? Ada yang ingat? Nilai-nilai bela negara itu ada 5. 5, Pak. Iya, ada Cinta 5. tanah air, saudara berbangsa dan bernegara. Oke, ya itu ya. Jadi nilai-nilai bela negara itu ada 5. Jadi ada 5 nilai-nilai bela negara. Oke, baik. Nah, ini saya tayangkan ya. Saya tayangkan nilai-nilai bela negara. Ini yang saya pakai kemarin waktu saya masuk di golongan 3 angkatan 5. Ya, di agenda sikap perilaku kita langsung masuk saja ke nilai-nilai bela negara. Ya, jadi nilai bela negara itu ada 5. Ini apa? Oke. Nah ini ya. Nah ini. Nah, jadi nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Itu nilai-nilai bela negara. Ya. Oke, nah masing-masing nilai bela negara ini itu ada indikator-indikatornya. Nah ini indikatornya. Nilai pertama tadi cinta tanah air. Nah ini indikatornya. Indikatornya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada 6 indikator. Sampai dengan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke. Kemudian untuk nilai yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, itu ada 5 indikatornya. Ya. Berpartisipasi aktif organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, kemudian sampai dengan berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ya. Nilai yang ketiga, ya, yakin sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya itu ada 5 indikatornya. Paham nilai-nilai, mengamalkan, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian nilai bela negara yang keempat, rela berkorban. Indikatornya juga ada 5. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Ya. Kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, gemar membantu sesama warga, juga yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara itu tidak sia-sia. Nah ini ya, ini nilai bela negara yang keempat. Sedangkan yang kelima ada 4 indikator. Nilai bela negara yang kelima itu memiliki kemampuan awal bela negara. Indikatornya ada memiliki kecerdasan emosional, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa, kemudian gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Oke. Nah, apa yang diharapkan dari pembelajaran agenda 1 ini ya, output yang diharapkan dari agenda 1 ini adalah ini. Kalian nanti diminta untuk menyusun ini. Ya, menyusun rencana aksi bela negara atau yang singkat RABN ya. Kalian menyusun rencana aksi bela negara di mana mungkin sudah ditugaskan sama Bu Milda ya. Kalian membuat metrik rencana aksi bela negara ya. Nah, dan yang ini rencana aksi bela negara itu kalian masukkan ke dalam rancangan dalam bab tersendiri ya. Jadi ada salah satu bab dari rancangan aktualisasi yaitu membahas tentang rencana aksi bela negara. Ya, itu. Oke.
Nah, itu ya. Jadi nilai-nilainya itu kamu ambil dari situ. Nilai dan indikatornya itu kamu ambil dari itu, dari apa? Dari yang saya tayangkan tadi, copy paste dari situ. Ya. Karena itu ada dasarnya. 5 nilai itu ada dasarnya, kemudian indikatornya itu juga ada dasarnya. Oke. Nah, sekarang apa yang kalian buat di rencana aksi bela negara, ya? Yang kalian buat di rencana aksi bela negara itu kalian mengisi metrik, namanya rencana, ya. Kalian mengisi metrik, mengisi rencana. Jadi kalian membuat semacam rencana di mana nanti ya akan dilaksanakan pada saat aktualisasi. Ya, jadi pada saat kalian aktualisasi, kalian melaksanakan juga rencana aksi bela negara. Nah, formatnya seperti ini. Ya, formatnya seperti ini. Jadi ada nama, NIP, jabatan, unit kerja, nama mentor, dan jabatan mentor. Kemudian nilainya ini ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk rencana aksi bela negara, semua indikator ini masuk, semua nilai ini masuk, dan untuk indikator itu minimal, paling sedikit 2 indikator untuk satu nilai. 2 indikator untuk satu nilai. Ya gampang, ini kan tinggal pilih saja. Yang saya tayangkan tadi. Tinggal pilih saja. Kemudian untuk satu indikator itu minimal ada 2 aksi. 2 aksi. Nah, aksi inilah nanti yang akan kamu lakukan. Aksi inilah yang akan kalian lakukan ketika kalian melaksanakan aktualisasi di masa habituasi. Jadi di masa habituasi itu selain melaksanakan aktualisasi, kalian juga harus melaksanakan aksi yang sudah ditulis di rencana aksi bela negara. Nah, itu ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Kalau tidak ada, saya persilakan Jerry untuk Pak. ya menayangkan Oh, RABN-nya. Ditayangkan saja, tidak usah dijelaskan, Jer. Kita akan lihat sama-sama. Ya, kan itu kan sudah dibahas waktu baca sama Bu Milda kan? Ya. Jer. bentar ya Pak. Nah, dari tadi disuruh buka filenya. Kemana saja dirimu tuh? Coba, Jer, tayangkan, Jer. Yang lain kalau ini boleh sambil minum ya. Asal jangan makan gitu ya. Come on, Jer. Atau ada yang sudah buka? Silakan. Tayangkan saja. Yang sudah buka RABN-nya. Siapa? Ditayangkan saja, tidak usah dipaparkan. Saya mau lihat aja, saya mau lihat. Izin Pak, boleh Eh. Devi. Ya, boleh silakan, Pi. Ya, Pi. Udah, Jer. Selesai, Jer. Nggak usah lagi dicari, Jer. Cukup satu saja, Jer. Yang Devi saja, Devi saja. Oke. Ya, coba di ini, Devi. Di Zoom.
Ya, oke. Ya, ya itu Devi. eh untuk aksinya ditambah lagi ya Devi ya. Ya, jadi misalnya Ya. menjaga tanah dan pekarangan serta wilayah Indonesia membuang sampah pada tempatnya misalnya. Itu satu. Tadi kan saya mintanya dua kan? Ya, Coach, nanti ditambahin. Nanti ditambah lagi, misalnya memelihara atau memelihara tanaman itu kan masuk kan? Atau kalau misalnya ada kegiatan penanaman pohon, rencananya nanti misalnya pas kamu harus ada penanaman pohon masukkan. Atau yang simple saja, misalnya memelihara tanaman apa misalnya, ya tanaman di bunga, di apa di pekarangan, atau misalnya Depi ini nanam sayur-sayuran gitu kan termasuk itu. Itu kan menjaga tanah dan pekarangan ya. Oke. Tuh. Kemudian yang kedua jiwa raga bangga itu enggak ada tuh jiwa raganya bangga ada enggak situ? Ada ya? Lupa saya. Ada enggak di ini? Yang saya tayangkan tadi ada enggak itu? Jiwa raganya bangga. Oke. Ya. Coba lihat lagi ya. Lihat lagi nanti ya. Nanti saya kirim. Saya kirim nanti yang saya tayangkan tadi yang itu. Nanti di situ ya mengikuti apel pagi di kantor dengan pakaian sopan dan lengkap sebagai ASN. Kami dicari satu lagi ya. Eh, kalau misalnya ada kegiatan bisa juga tuh misalnya kegiatan apa upacara bulanan atau apa gitu ya. Oke, kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke. Misalnya menggunakan batik sebagai seragam kerja. Oke, nah cari satu lagi. Ya. Depi aslinya wong Palembang bukan? Wong dari Sumsel bukan? Ya, Coach, Lahat. Oke, oh, wong Lahat. Nah, misalnya Depi kegiatan keduanya itu misalnya gemar mengkonsumsi makanan khas Palembang seperti tekwan seperti itu, ya. Nanti ya gitu ya. Oke, atau misalnya Jerry senang minum jamu pagi-pagi, bawa jamu. Nah, buat saja minum jamu. Kan itu kan masuk produk kan? Atau Jerry senang membeli barang-barang yang buatan Indonesia, sepatu misalnya. Misalnya memakai sepatu produk Indonesia gitu, ya. Oke. Itu. Nah, jadi tambah. Kemudian yang kedua apa? Devi. Nilai yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menjalankan hak dan kewajiban. Oke, stop. Mematuhi aturan pakai sesuai peraturan kerja, ya boleh. Oke, banyak tuh menjalankan hak dan kewajiban. Ambil yang kewajiban misalnya. Kewajiban kamu apa? Membayar pajak. Ya buatkan saja misalnya membayar pajak kendaraan atau membayar pajak bumi bangunan. Itu kan kewajiban warga negara kan? Oke, itu termasuk juga taat ya, taat kepada ini kan. Ya, bisa juga misalnya berkendaraan. Itu kan kewajiban kita berkendaraan apa? Misalnya kalau bisa pakai motor, menggunakan atau memakai helm saat mengendarai sepeda motor gitu. Kalau pakai mobil mungkin apa memakai sabuk apa namanya tuh? Safety belt, sabuk pengaman ya. Memakai sabuk pengaman. Ya. Kalau di Muara Enim ada rambu-rambu lalu lintas, nah itu bisa ya mentaati rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau misalnya ada di Muara Enim ada lampu lampu merah traffic light-nya. Ada, Pak. Ada ya. Kalau ada ya misalnya pada saat kamu pengendaraan kemudian pas lampu merah kamu foto. Nih lampu merah buktinya saya berhenti gitu ya. Atau Jerry pakai motor misalnya, sedang kemana misalnya ke pasar. Nah, kamu lihat, oh Jerry parkir motornya di rambu yang ada tulisan P. Artinya taat. Oke, nah, itu contohnya. Ya, jadi contoh-contoh aksi di sini, contoh-contoh aksi nyata bisa dibuktikan dan tidak bisa di breakdown lagi, tidak bisa dibuktikan. Itulah ya, jangan terlalu umum aksinya, aksi yang khusus dan nyata bisa dibuktikan ya kayak tadi misalnya mentaati peraturan lalu lintas memakai helm kan bisa dibuktikan pakai helm dipoto di atas motor pakai helm atau misalnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas bisa dibuktikan jadi tadi misalnya parkir motor atau mobil ada tulisan P nah dipoto
Nah, ini loh buktinya. Saya parkir sesuai dengan nomor lalu lintas, gitu ya. Atau di ini bagi yang ke Gunung Megang tadi, ya. Begitu mau lewat mungkin ada pas perlintasan kereta. Nah, itu kan nggak boleh jalan kan? Dipoto atau di video. Itu. Oh, ini saya berhenti nih ada, ya. Oke, ada seperti itu. Itu yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan yang kecil dan memang bisa dibuktikan. Itu aksi nyata. Tidak ngambang lagi dia, tidak terlalu melebar, tidak terlalu luas ya. Oke, berpartisipasi menjaga keharmonisan serta kekeluargaan dengan nah, ini bisa ini, tapi ini terlalu luas menjaga keharmonisan serta kekeluargaan dengan rekan kerja. Oke. Ya, mengamalkan nilai Pancasila, melaksanakan ibadah sholat sebagai pengamalan Pancasila pertama. Ya, ini lebih tepat apa ya? Sholat apa? Jadi melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu atau 5 kali sehari semalam. Nah, gitu jelaskan di situ. Ya. Oke, saya mengamalkan nilai Pancasila, mengutamakan musyawarah. Apalagi, ya? Kan nilai Pancasila itu kan ada 5 kan? Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Di sini nggak ada bidan ya. Kalau bidan misalnya sedang membantu ibu melahirkan, itu kan nilai kemanusiaan. Nah, itu kan. Itu bisa masuk ke sini untuk aksi bela negara. Ya. Oke. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu. Oke, coba ke scroll ke atas, Devi. Nah, mengorbankan waktu. Ya betul. Itu ya, itu. Coba lihat lagi indikatornya, Devia. Saya lihat aja ke aksi nyatanya ya. Aksinya memberikan pelayanan maksimal teman dan waktu yang ada. Nah, ini bingung nanti si Devi membuat buktinya, evidennya apa nanti ini, ya. Oke, makanya saran saya kalau yang ini misalnya pernah enggak kamu misalnya sebagai nutrisionis misalnya gizi memberikan datang ke posyandu, yang posyandu itu jaraknya lumayan jauh dari puskesmas dari tempat tinggal. Nah, itu masuk ya, mengorbankan waktu dan tenaga gitu. Misalnya kamu pagi dari puskesmas itu berangkat perlu menempuh perjalanan lumayan jauh atau medannya yang sulit untuk didatangi. Nah, kamu mendatangi posyandu itu. Nah, itu termasuk mengorbankan waktu dan tenaga. Ya. Oke, atau misalnya siapa tadi yang di Dinkes tadi? Siapa di Dinkes tadi? Halimah, Coach. Oh, Halimah ya. Nah, atau Halimah misalnya, mana Halimahnya? Ya, ada Halimah. Oh ya, ada misalnya Halimah. Halimah kan kalau jam kerja itu kan sampai jam 4 ya. Ya kan? Oke. Nah, tapi karena ada ini misalnya ada pekerjaan harus selesaikan hari itu atau karena permintaan atasan, maka Halimah pulangnya jam 5. Nah, itu termasuk yang itu Halimah mengorbankan waktu dan tenaga. Artinya bersedia melakukan pekerjaan di luar jam kerja. Ya. Oke. Nanti untuk evidennya, untuk buktinya nanti Halimah ada kerja, ada foto atau video, kemudian ada jam di belakangnya itu. Atau jam, misalnya belakangnya jam 5, jam dinding jam 5 gitu. Nah, kelihatan di foto itu, jam 5, di jamnya Halimah masih kerja. Nah, itu artinya benar menerapkan nilai mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran. Gitu, ya. Atau misalnya kamu membuat sesuatu penemuan baru, itu masuk juga. Pikiran kan? Oke. Kalau tadi lembur misalnya waktu, kalau yang jauh-jauh tadi ini misalnya mengorbankan tenaga gitu. Ya. Oke. Gemar membantu sesama warga yang mengalami kesulitan. Ini pasti banyak kalau orang kesehatan, ya. Apalagi yang berhubungan dengan pasien. Ya kan? Ketika kalian misalnya memberikan penyuluhan tentang gizi kepada anak-anak, kepada ibu hamil, itu kan termasuk itu membantu sesama warga. Ketika misalnya kamu ini sanitarian tadi misalnya kan memberikan edukasi misalnya kepada warga gitu ya. Ya itu termasuk. Kemudian yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, ini banyak sekali sama seperti yang penerapan nilai-nilai Pancasila tadi. Apalagi ini kalian masuk di bulan Ramadan. Pasti banyak kan? Sholat tarawih gitu kan? Kemudian apalagi itu? Menghadiri peringatan nuzulul Quran seperti itu, iya kan? Atau misalnya ikut tadarusan seperti itu, atau melaksanakan tadarusan sendiri itu masuk.
Itu termasuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual, terutama spiritualnya. Nah, gitu kan? Nah, jadi masuk itu. Banyak sebenarnya kegiatan, makanya saya minta 2. Sebenarnya kalau kalian bisa menggali lagi, 2 itu masih kurang, masih banyak yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan bahwa untuk bela negara. Ya, jadi itu, jadi misalnya mengikuti pengajian atau mengikuti tadarusan di bulan Ramadan kan, nanti kan bulan Ramadan kan pelaksanaannya kan, nah itu pas itu masuk situ. Ya, kemudian senantiasa bersyukur dan berdoa. Banyak tuh contohnya buktinya. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, yang ini aktivitasnya harus dijelaskan di sini apa? Misalnya berdoa sebelum berbuka puasa, kan bulan Ramadan kan? Atau misalnya berdoa sebelum makan sahur, seperti itu kan masuk itu. Ya, oke. Kemudian ini tadi aktivitasnya langsung yang defini, misalnya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, misalnya membaca basmalah sebelum memulai pekerjaan. Nah, itu maksud saya begitu, ya. Lebih 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 tepat, lebih kecil lagi dan lebih terarah. Nah, lebih jelas ya. Gemar berolahraga, Depi misalnya rutin olahraga seminggu sekali. Nanti kalau dibuat seperti ini, ya nanti kewalahan Depi. Olahraga kan banyak kan, ya kan? Ada badminton, ada tenis, ada futsal, ada sepak bola. Olahraga mana? Ya, kan? Itu. Kalau misalnya Depi ikut boxing ya sudah, latihan boxing misalnya. Iya, atau siapa tadi Halimah misalnya ikut latihan barber apa namanya itu yang angkat berat itu. Nah, itu kan iya yang bawa berat itu. Iya, masukkan. Terus jenis olahraga sebutkan. Yang ringan saja, yang ringan contohnya gini, jogging gitu. Ya kan olahraga itu kan jogging kan? Lagi nanti pas puasa banyak tuh epideminya habis sahur kan jogging gitu ya, jogging ringan misalnya kan melaksanakan jogging gitu ya, atau jalan kaki, atau kalau misalnya memungkinkan bulan puasa tidak ada ya senam, biasanya ada senam gitu kan, itu termasuk kan mengikuti senam setiap hari Jumat misalnya kan. Gitu ya. Oke, kemudian senantiasa menjaga kesehatan. Sebenarnya itu tadi ada tadi itu apa nama indikatornya ada itu. Dan juga banyak contohnya. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, apa contohnya? Nah, sebutkan saja, Depi. Misalnya, gemar mengkonsumsi buah-buahan. Nah, atau makan makanan, gemar makan sayur-sayuran, gitu. Sayuran hijau, seperti itu. Ya. Oke, bagi yang pagi-pagi masih minum susu boleh. Oke, rutin minum susu sebelum beraktivitas pagi itu, ya. Oke, nah itu ya, itu contoh dari aksinya yang akan kamu buat nanti. Oke, kemudian di sini coba Devi ke atas lagi, Devi. Devi ke atas lagi. Ya. Nah ini. Nah, ini tempatnya nanti supaya menyesuaikan di mana ya, disesuaikan saja. Waktunya juga bisa menyesuaikan kalau misalnya misalnya seperti ini pakai batik hari apa? Oh, ini udah benar nih setiap hari Kamis dan Jumat ya, gitu ya. Oke. Tapi fotonya harus jujur ya. Nanti kamu ke kantor bawa 3 setel batik. Pakai batik ini foto, ganti batik foto, ganti batik foto. Nanti di evidence aksi bela negara, batik ini dilaksanakan Kamis tanggal sekian. Batik ini Kamis tanggal sekian. Padahal cuma sekali, cuma 1 hari itu ya. Iya. Tergantung dari niat lah kejujurannya ya. Oke, baik. Kemudian untuk buktinya ditulis. Ditulis saja dulu. Oh, untuk kegiatan 1, saya buktinya berupa foto. Tulis saja di sini bukti foto. Oh, untuk kegiatan 1 juga saya mau ada video, buat saja buktinya video, ya, itu. Oh, saya punya bukti SK misalnya, dokumen, terus gitu, ya. Dan untuk para mentor itu dihapus. Contoh yang saya tadi, yang saya berikan formatnya tadi ya. Nah, itu dihapus. Tidak ada kolom para mentor di situ, ya. Oke. Nah, ini aksi bela negara dan ini nanti masuk ke bab tersendiri di dalam rancangan. Oke, thank you Depi. Silakan ditutup tayangannya. Ada yang mau ditanyakan tentang agenda 1, silakan.
Ada? Maaf Pak, Izin izin. coach. Ya, silakan. Halimah dulu. Ladies first, jadi. Ya. Nah, Berarti gimana? saat pembuatan RABN nanti kita langsung kayak makan makanan sehat tuh langsung ditulis makan buah-buahan. Langsung subjek Betul. yang kita ngapain gitu. Iya, tulis langsung. Nanti untuk pembuktiannya, foto-foto dan videonya kalian masukkan di laporan akhir. Karena itu belum dilaksanakan, namanya rencana kan. Pelaksanaannya itu pas kalian melakukan aktualisasi di masa habituasi. Nah, di masa habituasi. Ya, kalau kalian berupa foto, nanti fotonya langsung dimasukkan dalam laporan itu. Kalau berupa video, link videonya, videonya itu di screenshot, kemudian di bawahnya ada link video. Jadi video itu kalian masukkan dalam akun Google Drive kalian, linknya kalian masukkan di laporan, gitu. Ya. Tapi untuk rencana tidak usah dibuat, buat saja tidak usah dibuat, tak usah dimasukkan foto atau videonya, tapi masukkan saja kata foto video. Artinya rencana kita videonya berbentuk foto, videonya berbentuk video gitu, ya. Oke, jadi mau nanya apa Jar? Izin Pak, untuk fotonya tadi bisa video atau foto ya Pak. Terus apa namanya Pak? Buktinya itu kira-kira harus di kantor atau bisa di rumah atau gimana Pak? Sesuai dengan yang kamu tulis di rancangan. Tadi kan ada ditulis kayak si Depi tadi kan ada tulis di rancangan kan? Misalnya tadi gemar makanan bergizi. Ya sudah di rumah bisa. Bukan sesuai rancangan. Masa kamu misalnya di rencana kamu misalnya taat aturan tadi membayar pajak, nggak mungkin lah bayar pajak di kantor kan? Pasti kesamsat kan? Ah gitu. Artinya pasti Pakainya kesamsat. bebas ya Pak? Apa? Pakaian yang dipakai di bukti bebas ya Pak? Bebas. Karena kalian sudah pas dikembalikan untuk aktualisasi itu menggunakan pakaian kerja. Begitu juga untuk bukti kegiatan aktualisasi. Misalnya kamu mau akan sosialisasi ke pos Yandu misalnya. Harinya hari apa? Hari Jumat. Oh, hari Jumat pakai batik ya silakan saja pakai batik. Ya, kalau kamu pakai baju putih hitam terus nanti dikira anak magang kamu. Iya, kamu ngasihkan penyuluhan ke posyandu, kata kadar, dulu ada di masih magang, tuh baju putih hitam. Mengaji, iya, dikira anak magang dari stikes mana katanya ini kan. Iya, makanya pakaian, bisa pakai hari Senin kamu melakukan penyuluhan, pakai kuning kaki, ya pakai kuning kaki, gitu Jar. Begitu juga dengan aksi bela negara. Ya, misalnya tadi katakan berdoa sebelum sahur. Ya, tidak mungkinlah kamu sahur pakai baju kuning kaki kan? Iya, gitu kan? Iya. Atau melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak mungkin kamu sholat pakai pakaian sekolah seperti ini. Pasti mau kena kalau cewek kan? Iya, itu maksud saya. Ya, gitu Jair, ya. Ya. Kalau yang tugas sekolah tuh, yang baju sekolah tuh sehubungan dengan tugas-tugas daring kemarin. Ya bikin video tentang agenda 2 gitu ya. Nah, itu baru pakaian sekolah. Ya Kalau Pak, untuk terima kasih. aktualisasi dan aksi bela negara pakaiannya menyesuaikan dengan pakaian sehari-hari. Ya, pakaian sehari-hari. Makanya tadi yang Depi tadi dibuat kan setiap hari Jumat dan Kamis dan Jumat misalnya. Nah, gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita masuk ke agenda kedua. Nah, di agenda kedua ini, jadi agenda kedua ini itu membahas tentang nilai-nilai dasar PNS. Dan nilai-nilai dasar itulah yang kalian masukkan dalam kegiatan. Kalian kan akan melakukan kegiatan nih, kegiatan aktualisasi ya. Nah, ketika kalian melakukan kegiatan aktualisasi, kalian memasukkan nilai-nilai dasar PNS. Itu ya. Jadi nilai-nilai dasar PNS itu kalian masukkan ketika melaksanakan aktualisasi. Ya. Nah, nilai-nilai dasar itu di mana didapat? Nilai dasarnya itu, ya. Nilai-nilai dasarnya itu didapat dari kode etik atau panduan perilaku. Ya, kalian kan udah belajar di nilai dasar itu ada 7 kan? Ada 7 nilai dasar betul kan? Ya. Jadi ada 7 nilai dasar di mana masing-masing nilai dasar itu ada nilainya lagi dari 7 nanti. Ya. Nilai-nilai dasar itu biasa disingkat apa? Berakhlak. Berakhlak. Nah, jadi kalian masukkan nilai berakhlak itu dalam kegiatan. Ya. Nah, kalian masukkannya di sini.
Ini yang saya pakai kemarin di kelompok berapa itu? Oh, kelompoknya itu si Denny ini, yang di golongan 2. Nah, ini. Nah, yang kalian ambil itu yang ini, bukan di sini, tapi yang ini. Nah, kata-kata yang di sini. Kode etik atau paduan perilaku, ya. Oke, memahami mendukung masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti, gitu, ya. Oke, misalnya tadi siapa tadi yang nutrisionis tadi? Depi ya. Depi misalnya nutrisionis. Kegiatannya memberikan edukasi kepada misalnya memberikan edukasi tentang misalnya gizi balita atau apa kepada ibu menyusui misalnya di posyandu. Nah, di mana masukkan nilainya? Misalnya mau masukkan nilai berorientasi pelayanan. Nah, misalnya ambil yang kedua ini, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Misalnya sebelum saya melakukan edukasi kepada ibu menyusui, saya akan menyapa, ya kan, ibu menyusui dengan ramah dan sopan. Nah, artinya sudah masuk ke nilai ini kan? Ya, kemudian setelah saya melakukan edukasi, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu menyusui maka Depi sudah memasukkan nilai kedua ini memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu, ya. Oke, kemudian misalnya setelah melakukan edukasi, saya memberikan leaflet kepada ibu menyusui dengan harapan dia bisa baca-baca di rumah, misalnya dan mengikuti, misalnya. Maka melakukan perbaikan tiada henti. Selama ini mungkin cuma ngomong-ngomong doang. Nah, sekarang diperbaiki cara penyampaian edukasinya dengan menggunakan media itu ya. Nah, satu kegiatan tidak harus masuk semua ini. Bisa satu saja atau dua gitu, tidak harus ya. Jadi misalnya, oh kegiatan saya tadi yang Depi misalnya memberikan edukasi kepada ibu menyusui. Oh berarti pelayanan harus masuk semua ini, satu dua tiga enggak, bisa hanya satu atau dua gitu. Dan juga untuk setiap kegiatan itu tidak harus juga harus masuk tujuh-tujuhnya tadi. Berarti bingung pula kamu tuh. Ya paling tidak 5 lah untuk satu kegiatan. Ada 5 nilai dari berakhlak itu. Ya, karena ada nilai-nilai, ada kegiatan yang memang tidak terdapat nilai di situ, tidak dapat nilai dasar di situ yang berakhlak ini. Ya, oke, yang berakhlak ini mana tadi berakhlak. Nah ini yang berakhlak ini. Nah tidak semuanya melakukan ini dasar berakhlak. Ya. Oke, dan juga satu kegiatan itu bisa beberapa nilai dan nilai untuk kegiatan satu misalnya itu bisa terulang lagi di kegiatan dua. Jadi nilainya sama nilainya tidak apa-apa, kegiatannya beda. Nah, gitu. Itu yang kalian gambarkan di dalam metrik ya, yang kalian adalah metrik rancangan aktualisasi. Oke, itu ya. Itu berhubungan dengan nilai-nilai. Nah, ini kalau misal kamu bingung gimana perwujudan nilai, ini ada contohnya nih. Misalnya nilai akuntabel, akuntabel. Ini nilainya di sini kan. Nah, ini contoh perwujudannya nih. Memenuhi janji dan komitmen, termasuk menolak segala bentuk gratifikasi. Ya. Oke, jadi ketika misalnya kita melayani masyarakat, kayak si siapa tadi? Yang di tadi Fatima ya. Mana Fatima tadi? Halimah. Halimah ya, Halimah. Misalnya Halimah tadi kan misalnya kan ada misalnya yang mengajukan alkes dari puskesmas, kemudian dia memberikan amplop kepada supaya usulan ini disetujui, dinaikkan gitu ya. Nah, Halimah harus dengan berani harus berkatakan tidak, menolak, karena itu sudah kewajiban saya dan juga kalau sudah memenuhi syarat akan dinaikkan. Oke. Ya. Misalnya seperti itu. Itu termasuk dengan perwujudan dari nilai berakhlak. Ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang nilai yang kedua, agenda kedua. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. No? Coach, izin bertanya, Coach. Ya, silakan.
Iya, tadi kan dari satu kegiatan itu tidak harus seluruh nilai berakhlak dimasukkan. Nah, Mm-mm. kalau untuk kode etiknya itu kan masing-masing memiliki 3 kode etik itu dimasukin semua atau sesuai Nggak harus. Kalau dia pribadinya. cuma ada satu ya silakan, dua juga boleh, tiga lebih bagus, gitu. Ya, Hmm. Heeh. Nggak harus, nggak Makasih, harus. Coach. Oke, ada lagi? Ya, baik kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan agenda ketiga. Agenda ketiga, kok tadi apa nama agendanya? Agenda ketiga apa nama agendanya? Ayo. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Coach. Oke, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Jadi kalau kita lihat agenda satu itu pada penanaman nilai-nilai bela negara, ya. Agenda kedua bagaimana memasukkan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang PNS. Nah, agenda ketiga ini itu melatih kalian untuk bersikap peka untuk bisa membaca situasi yang ada di lapangan, ya. Tadi agenda ketiga dengan siapa tadi? Yang Bu Tuti ya? Betul, Bu Tuti. Oh ya, dengan Bu Tuti. Ya, lengkap-lengkap bacanya tuh, Bu Tuti. Jangan disingkat Butut jadinya kalau. Iya, itu dengan Butut. Nah, semending Butut. Yang masalah kalau nama ibunya Rita, disingkat dengan siapa? Nah, tuh. Ya, iya. Siapa yang ngajar Bu Rita? Oh, enggak Bu Rita gitu ya. Sama tadi Bu Tuti gitu. Ya. Nama ibunya Setio, siapa yang ngajar? Buset katanya. Ya, buset buset iya kan? Iya. Oke. Ya. Oke, jadi dengan Bu Tuti. Tadi mungkin sudah tugasnya juga dengan Bu Tuti isu ya. Ya, itu. Jadi salah satu bentukan KPK itu kalian bisa menentukan atau menggali isu yang ada di unit kerjanya, ya. Oke. Siapa yang mau menunjukkan isunya? Saya mau lihat. Yang tugasnya Bu Tuti tadi mana? Ayo, siapa? Enggak apa-apa, enggak disuruh paparan tidak. Saya mau lihat aja. Kayak yang Depi tadi nah, saya mau lihat ini saja. Siapa? Jer, Boleh, kau Pak. jangan melamun Jer. Ya, mana Jer? Tugasmu Jer. Jangan bilang masih dicari. Saya tampilkan ya, Pak. Oh ya, sudah. Coba yang Bu Tuti tadi, tugas yang di Bu Tuti. Ya, mencari isu ya. Identifikasi ya, mengidentifikasi isu. Izin, Pak, menampilkan, Pak. Oh, oke ya. Identifikasi tiga isu sesuai tusi ketekan penempatan. Oke. Oke, optimalisasi prosedur. Nggak, mana isunya, isunya mana isunya? Ini, Pak, yang jadiin judul itu, Pak. Oh, itu Konten. bukan isu itu judul. Yang bawa-bawa lagi ada tidak, Jar? Coba bawa lagi. Kata pendukung. Lagi, bawa lagi. Oh, nggak ada ya. Iya, 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 iya. Nah. Oke, jadi isu itu rumusannya, dia kalimatnya singkat, kemudian ada unsur permasalahan, kemudian ada fokus, ya. Ada fokus. Nanti di tayangan saya yang selanjutnya nanti ada. Gitu ya. Oke. Oke, jadi isu itu. Jadi isu. Jadi kalau misalnya coba Jar yang di atas tadi Jar. Yang kata kamu isu tadi. Ah, itu. Observasi prosedur operasional standar manajemen risiko RMI saat gangguan kelistrikan guna menjamin kesinambungan pelayanan di pendaftaran pulih rawat jalan Puskesmas Gelombang. Nah, sekarang kenapa kamu perlu melakukan apa tadi manajemen risiko saat terjadi gangguan kelistrikan? Ada apa di lapangan ketika listrik mati? Menumpukan
pasien, Pak, ketika mau mendaftar, Pak. Nah, buat isunya. Jadi misalnya masih sering terjadinya penumpukan pasien saat pendaftar. Seperti itu contohnya. Itu baru isu namanya. Baru lihat penyebabnya. Oh, penyebabnya banyak. Mungkin dari petugasnya. Salah satunya penyebabnya adalah sering terjadinya gangguan listrik misalnya. Ya kan? Untuk mengatasi supaya tidak terjadi penumpukan yang disebabkan gangguan listrik, maka apa yang akan jadi lakukan? Itulah gagasan kreatif namanya. Gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Itulah gagasan kreatif. Nanti akan menghasilkan inovasi. Inovasinya apa? Oke, gitu ya. Oke, Jan. Silakan ditutup kembali, Jan. Iya. Baik, nah itu di agenda ketiga. Nah, itu agenda ketiga. Jadi intinya agenda ketiga itu ya. Intinya agenda ketiga itu bagaimana kalian bisa menggali isu, mengidentifikasi isu dan juga bisa menganalisis. Kaitkan kembali dengan agenda satu yang kemarin dengan Bu Milda. Belajar nggak dengan Bu Milda kemarin analisis-analisis itu? Belajar ya? Ya, belajar. Oke. Kalau agenda 2 kemarin siapa yang ngajar? Tutornya Bu Dwi ya. Bu Dwi. Oh, kamu ibu-ibu semua ya. Ketemu coachnya yang baru bapak-bapak ya. Ya, ingatnya ibu-ibu semua ya. Ya, Bu Tuti, Bu Dwi, Bu Milda, Bu Mil. Bu Mil ya, Bu Milda. Ya nggak apa-apa kalau Bu Milda kamu singkat ya. Jangan Bu Tuti buat singkat ya. Bu Milda, Bu Mil, Bu Dwi, dan Ibu Tuti ya. Oke. Nah, sekarang itu amanah yang disampaikan oleh agenda ketiga ya dari pembelajaran kita latsar ini. Baik, saya akan lanjutkan dengan overview dari agenda keempat ya. Saya kembali share screen. Saya perbesar oke. Nah, agenda keempat ya. Jadi agenda keempat ini sama seperti agenda 1 dan kedua, ada nama agenda dan ada mata pelatihan. Ya. Jadi kalau di agenda ke-1 misalnya, nama agendanya sikap perilaku bela negara, mata pelatihannya itu ada 2, ada 3, ya kan? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, Sankri, dan kesiapsiagaan analisis isu dan kesiapsiagaan bela negara. 3 mata pelatihan. Agenda kedua itu ada 7 mata pelatihan. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, yang berakhlak itu kan. Agenda ketiga itu ada 2 mata pelatihan. Manajemen ASN dan Smart ASN. Agenda keempat hanya 1 mata pelatihan, yaitu aktualisasi. Jadi nama agendanya itu habituasi, nama mata pelatihannya itu aktualisasi. Ya. Tapi walaupun 1 mata pelatihan, pembelajarannya lama, paling lama ini pembelajarannya, karena dia melalui beberapa tahapan. Nah, ini tahapan-tahapannya, ya. Ini tahapan-tahapan pembelajaran aktualisasi agenda keempat. Nah, ya. Jadi ada konsepsi. Nah, ini semua didaring, sampai ke sini didaring, ya. Sampai ke sini didaring, sampai pembekalan ini didaring. Kemudian aktualisasi itu di lapangan nanti pada saat 30 hari itu aktualisasi. Kemudian persiapan dan evaluasi ini di klasikal. Pembelajaran klasikal. Setelah kalian ke sini nanti, ke lembaga diklat. Ya, maka saya bilang lama pembelajaran dan ini tahapan-tahapannya. Harapan yang ingin dicapai atau amanah yang dibawa dari agenda keempat ini adalah kalian bisa melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Agenda 2 itu masuk kepada nilai-nilai dalam kegiatan, memasukkan proses, menceritakan proses memasukkan nilai-nilai dalam kegiatan. Agenda ketiga itu di awal, ketika kalian akan menggali isu. Oke, baik. Ini kita lewatkan saja ya, karena waktu ya. Ini pengertiannya. Jadi habituasi itu adalah proses pembiasaan diri. Yang dimaksud habituasi itu apa? Pembiasaan diri. Kemudian yang dimaksud aktualisasi itu apa? Yaitu proses ini tadi. Menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Oke, nah itu aktualisasi. Habituasi itu nama
Habituasi itu proses pembiasaannya. Membiasakan apa? Membiasakan ini, aktualisasi. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Ini konsepnya saja, nanti bisa dipelajari. Nah, proses dari habituasi, ya, proses dari habituasi itu berlangsung selamanya, selama kalian menjadi PNS. Ya, namanya pembiasaan. Ya, selama kalian menjadi PNS, kalian diharapkan selalu membiasakan untuk menerapkan nilai-nilai dasar tadi, berakhlak tadi. Ya, dimulai latihannya di sini. Dimulai dari latihannya ketika kalian melaksanakan aktualisasi, ikut latsar. Nah, setelah ikut latsar belum langsung diangkat menjadi PNS kan? Ya, berproses dulu dia. Nah, pada saat berproses di sini tetap melakukan habituasi. Ketika misalnya menjadi PNS, C-nya sudah hilang, ya, jadi PNS, tidak lagi CPNS, kalian tetap berhabituasi. Diharapkan dengan adanya ini, kegiatan ini, kalian akan menjadi PNS yang berkarakter. PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya, atau nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Oke, jadi panjang habituasinya, langsungnya lama, ya. Oke, gitu ya. Misalnya gini, saya contohkan, mohon maaf kalau ya di sini nggak ada yang Muslim ya. Saya contohkan misalnya orang naik haji. Nah, orang naik haji itu ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah dulu ya. Tapi ya walaupun ke Mekah dulu tetap ke Madinah. Nah, kenapa dia mampir ke Madinah? Waktunya seminggu. Karena untuk membiasakan ini, membiasakan sholat 5 waktu di masjid. Ya, itu. Jadi anggap saja ini, misalnya ini ketika di Madinah, dia waktu sebelum haji mungkin masih bolong-bolong ke masjidnya, apalagi yang bapak-bapak cowok kan, wajib itu kan. Nah, ketika di Madinah, dia terbiasa. Oh, 5 waktu ke sholat di Madinah, ke masjid, mau sholat di masjid. Nah, ketika dia pulang, tetap akhirnya karena sudah terbiasa habituasi di sini, dia pulang, dia aktif, rajin ke masjid, sholat 5 waktu di masjid. Ya, karena dari sini berhasil habituasi di latihan ini. Nah, sama seperti kalian, dengan kalian menerapkan nilai-nilai dasar di masa habituasi di kegiatan aktualisasi ini, maka diharapkan kalian nanti untuk yang sini sudah terbiasa. Sudah klik dengan sendirinya dia. Sudah terbiasa, sudah klik dengan sendirinya. Tidak perlu lagi diingatkan, tidak perlu lagi diperintah, langsung. Ya, dia langsung spontan. Karena sudah terbiasa di sini. Nah, itu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan habituasi. Baik, nah sekarang kita masuk ke yang akan kamu lakukan. Yaitu kita mulai dari pembuatan rancangan aktualisasi. Dan ini yang kalian buat ketika membuat rancangan aktualisasi. Ya, yang ini. Jadi kalian harus mengidentifikasi isu sampai menguatkan nilai-nilai organisasi. Nah, ketika kalian mengidentifikasi isu, mendeskripsikan isu, refleksikan kepada materi, substansi materi, mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Oh, isu saya tentang ini kaitannya dengan manajemen ASN atau dengan Smart ASN. Karena kan agenda ketiga ada 2 mata pelatihan. Itu ya. Ketika kalian mendeskripsikan dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang manajemen ASN-nya atau Smart ASN. Begitu juga ketika kalian melakukan proses ini sampai ke sini, menentukan gagasan kreatif, dipikirkan juga, dilihat juga kaitannya. Apakah dia berkaitan dengan substansi materi manajemen ASN atau dia Smart ASN. Oke, itu ya. Nah, kita mulai dari isu. Isu itu kita kaitkan ke sini. Sumber isunya di sini. Ya, sumbernya di sini. Itu. Karena apa? Karena itu tadi yang dikatakan oleh Bu Tuti kemarin itu. Kamu harus menyelesaikan sesuai dengan tugas kamu. Maka sumber isunya itu lihat dari tusi. Lihat dari tusinya. Tugas dan fungsi. Ya, Depi sebagai nutritionist. Ya, itu lihat tugas nutritionist apa. Jangan sampai Depi mengambil isu yang berhubungan dengan Jerry misalnya, berhubungan dengan perekam medis. Karena itu sudah
tusi Jerry, bukan tusi Devi. Atau sebaliknya, Jerry mengangkat isu tentang nutrisionis. Nah, itu yang tidak nyambung karena dia tidak sesuai dengan tusi jabatan, ya, tugas dan fungsi jabatan. Itu ya. Oke, setelah itu kalian analisis untuk menetapkan core issue. Ya, kemarin udah belajar APKL dan USG. APKL dan USG gitu. Setelah itu kalian lakukan analisis penyebab menggunakan ini, bisa menggunakan FB ini fishbone ya. Fishbone ataupun mind mapping ya. Dapatlah kalian gagasan kreatif, apa yang akan dilakukan? Dari gagasan kreatif itu, maka kalian akan mewujudkannya menjadi kegiatan-kegiatan. Setelah mendapatkan kegiatan, setiap kegiatan jangan lupa dirumuskan juga tahapan kegiatan. Ada tahapannya. Tidak serta-merta langsung apa yang dilakukan apa dulu, setelah ini apa, selanjutnya apa, sampai nanti terlaksana semua tahapan itu baru kita katakan kegiatan itu sudah terlaksana. Ya. Oke. Tuh. Kemudian setelah itu rumuskan outputnya dari kegiatan itu, apa yang output yang diharapkan, hasil yang didapatkan. Selanjutnya yang ini. Inilah letak peran agenda kedua, yang nilai-nilai berakhlak tadi. Kalian mengaitkan substansi materi agenda kedua, nilai-nilai PNS dalam kegiatan yang sudah disusun di sini. Oke. Setelah itu analisis, lihat kembali, gambarkan bagaimana kontribusi dari kegiatan kalian terhadap pencapaian visi misi organisasi, ya. Dan yang terakhir, kegiatan yang dilakukan ini menguatkan nilai apa? Nilai organisasi di sini semacam norma-norma ya yang disepakati bersama di organisasi itu, yang diterapkan secara sukarela oleh orang yang ada di organisasi itu. Jadi misalnya nilai organisasi Puskesmas Gelombang apa gitu. Artinya siapapun itu, nakes maupun tenaga administrasi di situ, dia menerapkan nilai-nilai itu. Ya. Nah, itu kaitkan dengan kegiatan di rancangan organisasi, kaitkan dengan kegiatan. Oke. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan ini, baru susunlah menjadi suatu rancangan dengan format seperti ini. Nah, ada 4 bab, ya. Ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Kemudian bab 2, gambaran umum organisasi, ada profil organisasi dan profil peserta. Bab 3, rancangan aktualisasi, dimulai dari isu sampai dengan jadwal kegiatan. Dan di bab 4 itu rencana aksi bela negara. Ya. Jadi nanti rancangannya terdiri dari 4 bab. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Izin, Coach. Ya, silakan Halimah. Coach, mungkin di luar yang bab 4 ya, Coach, balik ke yang identifikasi isu tadi. Halimah boleh izin minta di Coach yang isu yang Halimah buat. Minta pendapatnya. Oh ya, nanti. Kasih. Ya, nanti. Nanti itu akan dibahas besok, di pertemuan besok, ya. Oke, karena ini nanti saya akan menjelaskan tugas kalian hari ini dan besok dipaparkan, ya. Jadi saya tutup dulu pertemuan kita tentang ini, ya, tentang coaching agenda. Saya akan ini ada nomor WA untuk kita komunikasi. Kalau mau menggunakan email juga bisa di sini. Ini emailnya. Kalau mau menggunakan akun media sosial, salah satunya adalah IG, Instagram, dan ini akunnya, ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan tugas, ya. Tugas yang harus kalian kerjakan hari ini dan besok kalian harus memaparkan tugas tersebut, ya. Jadi besok pemaparannya tidak usah memaparkan, kalian tunjukkan saja apa yang akan kalian, isu apa yang diangkat, kemudian gagasan kreatifnya apa, inovasinya apa yang akan kalian lakukan. Dan tugas yang saya berikan hari ini itu nanti akan menjadi cikal bakal
cikal bakal bab 3. Cikal bakal di bab 3 ya, yaitu identifikasi isu sampai dengan jadwal kegiatan. Tapi untuk hari ini saya minta tugasnya itu cuma mulai dari identifikasi isu sampai inovasi yang akan dilakukan. Oke, ya. Oke. Baik. Ya, saya akan lanjutkan dengan tugasnya. Jadi tugasnya cukup kalian coret-coret saja, oret-oret ya. Coret-coret saja. Kalian saya minta untuk menoret-oret atau mencoret-coret untuk rencana bab 2 nanti. Apa sih isi coret-coretannya? Ya, apa sih isi coret-coretannya? Oke, sebentar saya buka dulu ya. Saya buka dulu bahan tayang saya di format Word ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini di format Word. Ini Cuk, sambil ini boleh bertanya Cuk. Kenapa sih itu? Misalnya, Jerry, kenapa Jer? misalnya Cuk, misalnya di puskesmas kami itu tidak memiliki alur perjalanan pendaftaran dan itu membingungkan pasien, apakah itu bisa juga dianggap isu? Bisa. Ini di Tapi itu mana jadi tempatnya, penyebab. di mana? Tapi itu penyebab, jangan isu penyebab. Alurnya nggak ada, pas dilihat SOP-nya nggak ada, itu. Nah, apa yang terjadi dengan tidak adanya alur itu? Nah, itu. Apa yang terjadi? Itulah isu. Ya, misalnya masih terjadinya pasien yang menanyakan ketika mendaftar itu kemana, setelah ini kemana, seperti itu. Bahas menjadi satu kalimat. Itu kan? Oke, tapi itu jadikan penyebab nanti karena tidak adanya alur tadi ya, Jar ya. Bukan isu. Isunya apa yang terjadi dengan tidak adanya alur itu. Nah, kalian nanti saya minta buat tugasnya seperti ini. Dengan seperti ini. Ya. Ini kira-kira rambunya. Jadi yang kalian lakukan pertama yaitu kalian mengidentifikasi isu dengan menggunakan gap analisis, ya. Gap analisis. Ini ada beberapa kolomnya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Yang pertama, uraian tugas kalian apa? Nah, dari sini isu itu kaitkan ke sini. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, satu uraian tugas itu ada satu isu untuk satu uraian tugas. Jadi kalau misalnya kamu ada 6 uraian tugas, artinya 6 isu. Kemungkinan pertama. Jadi satu isu, satu uraian tugas. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, satu isu mengcover lebih dari satu uraian tugas. Misalnya isunya tentang ini, uraian tugas yang di covernya 3 atau 2. Bisa seperti itu. Kemungkinan yang ketiga, ya, satu uraian tugas bisa terdiri dari lebih dari satu isu. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu. Setelah itu, kalian ceritakan kondisi di isu itu gimana? Kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan adanya isu ini kondisi yang terjadi apa? Dan kondisi idealnya bagaimana? Ketika kita membandingkan kondisi saat ini dan kondisi ideal, itulah yang disebut dengan gap analisis. Gap itu perbedaan. Kita membandingkan kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diinginkan. Nah, terjadi ketidaksesuaian, itulah gap analisis. Maka muncullah isu di sini. Begitu ya. Oke, misalnya gini, yang Jerry misalnya kondisi saat ini misalnya pemberian pelayanan menjadi lambat misalnya. Kondisinya diharapkan pemberian layanan menjadi cepat. Nah, apa yang terjadi gap ini? Yang sini misalnya lambat, yang ini cepat. Apa yang terjadi dengan adanya? Kenapa kok kondisi saat ini tidak bisa seperti yang kondisi diharapkan? Misalnya isunya terjadi penumpukan pasien. Karena ada penumpukan pasien misalnya, maka ya kondisinya itu lambat. Gitu. Nanti baru ke sini ke penyebab. Nah, pas penyebab baru lihat kenapa sampai terjadi penumpukan pasien. Lihat penyebabnya. Misalnya penyebabnya tidak ada media informasi tentang alur pendaftaran, misalnya begitu. Oke, sehingga solusi yang ditawarkan dari penyebab itu
perlu dibuat semacam alur pendaftaran. Selesai. Diharapkan dengan adanya alur pendaftaran, isu yang penumpukan pasien tadi tidak terjadi lagi. Karena pasien sudah tahu dari sini kemana, membawa apa, syarat-syarat apa. Jadi tidak perlu lagi petugas harus menjelaskan, oh ibu salah, ibu mesti ke sana dulu. Atau wah bu, syarat-syaratnya masih kurang, ibu tidak ada tanda pengenal misalnya. Oh bu, ini kita tidak bisa lagi daftarnya, harus menggunakan mobile JKN misalnya. Nah gitu ya. Nah, dari situ. Jadi bisa diatasi. Jadi apakah yang akan kita lakukan itu bisa menyelesaikan isu di sini. Ya, oke, ya, baik. Kemudian saya minta kalian untuk isu ini, jumlah isu ini, saya minta kalian membuat 6 isu minimal. Ya, saya minta di sini gap analisis ini itu minimal 6, boleh lebih, minimal 6 isu. Ya, 6 isu. Minimal 6 isu. Ya, di mana uraian tugas ya, Pak? Ya, enggak jumlah isunya. Tadi kan ada kemungkinan kan bisa saja satu uraian tugas 3 isu bisa gitu ya. Oke, jadi di mana minimal 6 isu itu 3 isu manajemen ASN, berkaitan dengan manajemen ASN, dan 3 isu smart ASN. Oke. Tapi terserah. Yang penting jumlahnya 633. Oh, saya mau yang di manajemen ASN misalnya ada 5, smart ASN ada 3, 8 boleh. Jadi ada 8 isu. Ya. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat ini di tabel ini, jadi tabel ini, kalian gambarkan isu tersebut. Itu namanya deskripsi isu. Yang ini namanya identifikasi isu. Yang ini, yang tabel ini. Kalian gambarkan, kalian deskripsikan isu. Ya. Jadi kalau misalnya ada isunya, misalnya ada 6. Jadi isu 1 ceritakan, buat dibentuk paragraf. Isu 2 apa gitu. Isu 3 dan seterusnya. Sampai dengan isu yang kamu tulis di sini semua terdeskripsikan. Ya. Nah, pada saat kamu mendeskripsikan, kalian harus memasukkan, kamu masukkan data dan fakta. Data dan atau ya. Data dan atau fakta. Jadi bisa data fakta, bisa data saja atau fakta saja. Ya. Nah, gitu. Nah, ini masuknya di sini deskripsi isu. Ya. Jadi misalnya tadi si Jerry misalnya terjadi penumpukan pasien. Nah, bisa saja Jerry mau menggunakan data misalnya. Datanya apa Jerry misalnya? Oh, datanya foto pasien yang lagi numpuk gitu ya. Kalau kata orang Palembang tuh lagi bergomok-gomok gitu. Bergomok-gomok depan ruang pendaftaran. Gitu. Nah, ya. Oke. Ya. Kalau seandainya kamu mau melakukan edukasi, tidak ada bidan ya. Kalau ibu hamil misalnya, kamu review dulu pemahaman ibu hamil itu. Oh, saya mau meneliti pemahaman ibu hamil tentang perawatan setelah melahirkan atau gitu ya. Atau misalnya nutrisionus tadi atau counseling. Oh, saya mau di isu itu ada isu di counseling misalnya yang di puskesmas misalnya atau di rumah sakit misalnya masih terjadinya keluarga pasien atau yang jaga atau yang besu yang merokok di lingkungan rumah sakit. Nah, itu dilampirkan fotonya atau apa gitu ya. Oke, kalau kalian berbicara tentang penyakit misalnya, untuk mengedukasi penyakit PTM misalnya, darting atau demam diabetes gula darah misalnya. Nah, DM ya. Nah, maka kalian datanya kamu ambil berapa sih banyak pasien DM atau pasien TB paru misalnya di puskesmas yang berobat ke puskesmas itu setiap bulannya. Nah, kamu sajikan di situ. Ya. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya ada 10, ini 10 disajikan semua.
Setelah kamu lakukan identifikasi, setelah dideskripsikan, kalian membuat analisis isu. Oke ya, analisis isu. Kalian membuat analisis isu. Di mana saya minta ya, kalian itu menggunakan satu APKL. Analisisnya satu menggunakan APKL, yaitu untuk menilai kualitas isu. Ya. Kemudian setelah itu USG. USG itu untuk memilih isu prioritas. Ya. Oke, setelah itu di sini gunakan fishbone. Fishbone atau tulang ikan untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi penyebab isu terpilih yang dari hasil USG tadi ya. Oke, setelah itu kamu menggunakan fishbone. Setelah menggunakan fishbone sampailah kepada penyebab ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian gunakan gagasan kreatif, membuat gagasan kreatif ya. Nah, gagasan kreatif ini ada dua cara, silakan pilih saja ya, mau cara satu atau cara dua ya. Cara satu, masing-masing penyebab yang ada di fishbone ini kalian carikan gagasan kreatifnya ya. Jadi misalnya cara satu, misalnya tadi dari hasil fishbone ada 10 penyebab, maka satu penyebab ini carikan gagasan kreatifnya apa? Artinya ada 10 gagasan kreatif, ya kan? Nah, ke-10-nya itu tidak mungkin dikerjakan semua. Kalian harus memilih satu. Bagaimana caranya? Menggunakan teori tapisan McNamara. Yang 10 sini kalian copy paste ke sini, kalian lihat efektivitas, kemudahan, dan biayanya. Penilaiannya sama seperti USG dan APKL. Skala Likert 1 sampai 5. Cuma untuk biaya, semakin besar biaya, nilainya semakin kecil. Karena kita mau menggunakan biaya yang ringan, yang murah. Ya. Oke. Setelah itu dapat, baru kamu gambarkan inovasinya apa. Oke, inovasinya apa. Itu cara pertama. Saya tidak mau cara pertama, saya mau cara kedua, boleh. Cara kedua gimana? Oke, cara kedua, ini cara kedua, tidak usah pakai kata satu. Nah, cara kedua, dari yang fishbone tadi, yang penyebab fishbone tadi misalnya ada 10. Di sini kan. Nah, kalian USG dulu. Kalian USG lagi, menggunakan USG dari primary, sehingga mendapatkan satu penyebab utama atau penyebab prioritas atau akar permasalahannya. Selanjutnya, dari akar permasalahan itu yang terpilih tadi, tentukan minimal 3 gagasan kreatif untuk mengatasinya. Nah, ketika gagasan kreatif ini, kalian analisis dengan menggunakan tapisan McNamara sehingga mendapat seperti ini. Sekali 3, ini tinggal copy, pasti pindahkan ke sini sehingga kalian mendapatkan satu gagasan kreatif terpilih. Baru buat inovasinya apa. Ya? Oke. Gimana, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Tidak ada pertanyaan tentang tugas. Dan ini harus siap besok. Nah, jadi malam ini kerja berat dulu kamu malam ini ya. Ya, pokoknya yang masih ada anak kecil, suruhlah tidur cepat-cepat. Jam 7 suruhlah tidur anaknya, biar nak ganggu. Tidurlah omong ke, mama ini nak begawe, nak tugas latsar. Iya ya. Oke. Ya. Bagi yang sudah ada bersuami, nah suaminya bilang jangan ganggu ya, mau buat tugas ini gitu ya. Iya. Oke. Jadi sudah berkeluarga, Jer? Sudah, Pak. Nah, ada bilang ke istrinya, saya nggak mau diganggu malam ini ya, gitu. Saya mau bikin tugas dari Coach Ariel, karena besok mau presentasi. Iya. Kalau enggak, saya enggak bisa lulus latsar. Kalau enggak lulus latsar, urung jadi PNS. Iya. Oke.
Pak boleh nanya sedikit nggak, Pak, yang terakhir, Pak, yang masalah biaya sama yang lain tuh, Pak. Saya belum paham di tabel yang terakhir itu, Pak. Itu. Iya, Pak. Maksudnya Oke, nah biaya. kau download apa itu? Download tuh sudah saya kirim tuh. Nah, coba kamu download itu. Nah, dibaca-baca di situ. Ya, Pak. Oke, itu coret-coretan aja, coret-coretan saya saja. Itu yang kamu kerjakan besok ya. Tidak ada batasan halaman, tapi yang jelas isunya ada batasan, ya. Dan inovasi, saya minta inovasinya menggunakan kata-kata yang unik. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa dusun, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa gaul, ya. Mungkin yang puskesmas sama, yang bimbingan saya sebelumnya bisa ditanyakan, ya. Saya arahnya mintanya apa gitu ya. Kayak yang barusan kemarin, yang tadi, yang bimbingan tadi ada namanya beranda Q, ya, berita antar daerah berbasis QR code, gitu, ya. Nah, jadi Diskominfo, bagus kan? Ada juga namanya apa tadi itu, apa ya, cemerlang atau apa namanya. Nah, banyak seperti itu ya. Oke, yang inovasinya, kita inovasinya, ya. Oke. Baik, ada juga tadi yang bidan tadi, yang golongan 4, golongan 3 tadi, siap USG, edukasi, apa pokoknya C-nya edukasi, A-nya itu apa, USG itu ultrasonografi ya, untuk ibu hamil gitu. Jadi untuk inovasi dia mengedukasi ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan USG-nya ke puskesmas misalnya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Besok, pertemuan besok, kalian sudah dapat isu, dapat inovasi. Besok kita bahas tentang rancangan aktualisasi. Jadi hari ini jangan bahas rancangan dulu, nanti kamu pening. Ya, jadi satu-satu. Kalau nanti sudah dapat inovasi, isunya sudah mantap, gitu ya. Kalian tinggal masukkan ke dalam rancangan. Iya, oke. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini, ya, dengan coaching agenda. Sebentar ya, terakhir saya berikan link Canva bahasa yang saya tadi. Ya, walaupun sederhana, ya. Siapa tahu kalian mau baca-baca lagi, bisa di situ ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pak Debbie Ricardo, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi coaching agenda pada hari ini. Ya, kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan besok kita ketemu lagi di pembimbingan RA1 itu pada khusus paparan tugas-tugas. Jadi besok itu kemungkinan kita besok jam pagi ya, jam 8 ya. Tapi tabrakan dengan pembimbingan RA3 ya. Ya, besok kami mau diskusi dulu yang untuk ngajar di golongan 2 ini maunya jam berapa. Kalau saya mengusulkan besok kita jam 10 atau jam 10.30 ya. Ya, kalau jam 10.30 atau jam 10 kan artinya kalian juga masih pagi, masih ada kesempatan untuk menyempurnakan tugas. Oke? Oke. Pembelajaran coaching agenda hari ini saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kerjakan tugasnya, tetap semangat. Iya. Izin saya live duluan ya. Ya, See you Pak. tomorrow. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Bye-bye.